was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe, you should've left me alone. I'm in the zone, I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular poem, this ain't that regular tone, no. Do you follow me, baby? Can you see what I have? Do you like what you see? Do I follow your path? I don't know if I like you, I just know that you bad. Who you driving me crazy? You could drive in that cab. Hop out. If you don't like it, you gotta hop out. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas materi soft skill. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan lebih dahulu. Nama saya Bima Sira Prabowo dengan NIM 250 2020 757. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kadek Panji Fedayasa, bisa dipanggil Panji, dengan NIM 250 2020 566. Selamat malam, kenalkan nama saya Arya Seteka dengan NIM 250 2020 759. Perkenalkan, nama aku Devrianta Romdipta Pramana dengan NIM 250 2020 714. Perkenalkan, nama saya Jatis Maraputra dengan nomor NIM 250 2020 730. Dan teman kami Waldus Anggur yang tidak hadir di perkenalan hari ini. Di video kali ini kita akan mendemonstrasikan materi soft skill dan menerapkannya langsung di dunia nyata. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Memandang orang lain lebih penting merupakan cara kita memberi hormat pada orang lain. Sehingga kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun kita juga menaruh respect kepada orang lain. Oh, oke. Wih, keren guys presentasi kalian. Sama-sama. Respect abangku. Tadi keren sekali Bima jawab pertanyaan yang tadi itu. Biasa Jar. Tapi ya, si Bima nih bisa dia loh ngejawab pertanyaan si Mario. Padahal ya, pertanyaan si Mario tuh nggak bisa dijawab sama Pak dosen. Ya kan aku kemarin nggak bikin bantu PPT, jadi aku bantu jawab soal aja lah. Tadi presentasinya bagus sih. Aku nggak tahu siapa yang bikin PPT tuh. Of course Jeffrey lah yang bikin PPT ya. Siapa lagi kan kalau bukan teman kita. Dia sangat bagus yang dia baca. Respect teman-teman. Respect. Mendengarkan dengan baik adalah kemampuan kita berkomunikasi dengan cara mengerti, memahami, dan juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi kita tidak hanya membuat alur pembicaraan menjadi lancar, akan tetapi juga kita mengenali perasaan orang tersebut. Wih, sumpah. Ini nih, kok bisa ya ada pejabat korupsi uang rakyat sebesar 5M? Aku ya, kalau punya uang 5M, kayak aku beliin Porsche dah. Gila. Panji, kok kemurung ya dari tadi kulihat? Nggak apa-apa. Cerita nih ke, biasanya kayak gini tau. Sebenarnya aku baru habis putus sama pacarku. Hah? Kok bisa putus? Kemarin aku lihat dia jalan sama cowok lain. Ini udah nggak sekali dua kali aja aku lihat. Apalagi dia nggak ngabarin aku mau keluar sama siapa. Aku sakit hati ngeliatnya. Kalau dia ngomong, pasti aku nggak kayak gini. Daripada nahan luka yang lebih berat, mending aku putusin aja. Nih, apa-apa boy, jangan sedih lagi. Ikan tuh masih banyak di laut. Thank you, Vin.
Menjadi pribadi yang menarik berarti memiliki kepribadian yang positif dan juga memiliki daya pikat serta karismatik yang tak hanya dari fisik tapi juga cara kita bersikap dan memperlakukan orang lain tersebut agar merasa nyaman dan juga dihargai. Tis, kayak nge-gym ya? Ya, kok tau gak? Iya, soalnya kelihatan badan Ki berisi. Ais, thank you, Jo. Udah dari kapan kayak nge-gym? Udah dari kapan ya? Ada kayak dari zaman Covid. Oh ya? Udah lama kali berarti ya? Iya, Jo. Anjay. Di mana biasanya kayak nge-gym, Tis? Biasanya sih di Gatsu aku. Cuman karena di kampus sekarang ada gym, aku biasanya di kampus sekarang. Oh. Tis. Hah? Dulu aku pernah nge-gym. Hah? Aku konsisten, cuman sebulan aja. Kok kayak bisa ya nge-gym bisa selama itu? Dulu waktu sebelum aku nge-gym tuh, muka aku tuh banyak kali jerawatnya, Ji. Udah semua cara aku pakai, dari klinik sampai balian, dari obat sampai krim, nggak ada yang mempan semuanya. Sampai akhirnya aku diajak nge-gym sama temanku. Awalnya aku nggak konsisten dah sama kayak Ki. Tapi karena sering diajak, aku lihat perubahannya. Muka aku jadi lebih bersih, lebih cerah, terus badanku lebih berisi. Sama kalau aku sekarang istirahat, lebih nyenyak gitu. Lebih nyenyak ya? Iya. Oh. Jadi gym ini aku pakai biar aku sehat. Oh, menarik ya? Gitu. Oh, kayaknya aku harus nge-gym lagi deh. Boleh, kapan-kapan. Dan kali kita nge-gym bareng ya? Gas. Di atas di kampus. Wis. Aku tunggu. Sah. Gas. Jadi, membuat orang lain sependapat adalah bagaimana caranya kita meyakinkan orang lain tersebut dengan menyampaikan ide kita, pandangan kita terhadap orang lain, atau sudut pandang kita, supaya orang lain tersebut sependapat dengan apa yang kita pikirkan. Ini kayaknya kurang nggak sih? Kepanjangan nggak sih penjelasannya? Bentar guys. Hah? Ini pas presentasi kita ngebaca kan PPT ya? Iya, membaca. Nggak apa kan ngebaca PPT ya? Iya, nggak apa-apa. Nice. Menurutku ya, tulisannya ini terlalu kecil. Jadi kalau kita ngebaca bakalan susah. Tapi menurutku ini udah lumayan gede kok, Tis. Masalahnya kita nggak di lab free. Nanti bakalan kecil tulisannya. Oh iya ya. Terus kita ngebaca materinya gimana, Tis? Nah, aku mikirnya ya, untuk PPT-nya kita tampilin materi intinya aja. Terus untuk materinya kita baca dari HP masing-masing gimana? Setuju sih aku. Setuju kan? Setuju. Ya. Nah, aku nanti udah buat yang slide-slide-nya. Ki, nanti kerjain biar. Berpenampilan menarik adalah bagaimana cara kita berpakaian rapi, bersih, dan sesuai dengan tempat yang kita tuju. Misalnya, untuk ke kantor kita bisa menggunakan jas, ke sekolah kita bisa menggunakan seragam, dan tempat-tempat yang lainnya. Contohnya seperti saya. Woi, free. Sian. Aman. Play free. Tapi kali kayak hari ini, no. Play. Ya biasa, kalau kampus kayak gini lah emang styleku. Setuju, Tis. Penampilan Devi hari ini rapi banget, Tis. Keren banget. Thank you guys. Aku juga emang brandinganku emang kayak gini sih. Tapi kalian juga rapi-rapi kok. Biasa Aja. Emang udah hari-hari kan, Cuk. Wis opa-opa Korea.
Pujian adalah bentuk kekaguman terhadap seseorang atas usaha atau kualitas diri mereka. Lebih dari kata-kata manis, pujian dapat bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang positif, membangun kultur motivasi, dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Contohnya seperti ini. Lihat deh. Apa tuh? Anji, kayak pakai parfum ya hari ini ya? Iya nih, aku pakai parfum. Kecium ya? Iya sih, dari tadi aku notice wanginya sampai sini. Kira-kira pakai parfum apa mau emangnya? Iya nih, aku pakai parfum namanya itu Black Opium. Jadi wanginya itu wangi bunga yang manis gitu. Aku suka wangi-wangi yang manis gitu. Iya sih, aku sekarang lagi nyari parfum. Kebetulan pengen nyari yang wanginya segar, harum, kayak itu dah. Oh ya? Oh kebetulan nih aku punya link pembeliannya nih. Ini dia link parfum yang aku beli. Oh yang ini ya parfumnya ya? Iya. Oh oke. Masih Anji, kayaknya besok aku bakalan beli parfumnya deh. Gimana ya? Aku kan ke kampus jangan pakai parfum. Jadi biar kulit kelihatan lebih pede ya sih. Masih Anji sarannya? Oh aman boy. Kalau mau nyari parfum yang lain, aku masih banyak kok. Oh iya. Rekomendasi. Untuk mengkritik tanpa menyakiti, kita harus fokus pada spesifik, bukan hal pribadi. Pilih juga tempat dan waktu yang tepat, serta berikan solusi dan gunakan tutur bahasa yang lembut. Woi Free, Weh, Jatis. ada kelas sekarang? Ada kelas sekarang. Damn, keren lihat outfitnya no. Hah? Biasa aja Tis. Emang kayak gini sih penampilanku ke kampus. Nice. Tapi menurutku Free, kalau bisa kita pakai pakaiannya lebih formal. Karena kita kan bakalan ketemu dosen. Kalau bisa pakai baju yang berkerah kayak aku. Oh iya, bener juga sih Tis. Makasih ya informasinya. Dan kali kedepannya aku bakal pakai baju yang lebih rapi sih kayak Ke. Mantap Free gitu nih. Habis ini ada kelas? Iya sih, ada kelas sih kok hari ini. Oh iya, lanjut ya. Oh iya. Mau makan dulu Oh bebas. iya ya. Yuk Tis, Yuk, gimana ya? lanjut. Keterampilan berbicara dalam presentasi yaitu bagaimana caranya kita menuangkan isi pikiran kita, ide kita, dan juga termasuk perasaan kita ke dalam sebuah presentasi menggunakan teknik lisan dengan maksud supaya pendengar dari presentasi kita itu akan mudah memahami apa yang akan kita presentasikan. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Izin aku ingin menyampaikan aku menyampaikan tentang materiku, yaitu pentingnya memandang orang lain dalam interaksi sehari-hari. Oke, bisa di next slide. Oke, di sini aku membawakan 4 materi. Jadi biarkan aku menjelaskan. Yang pertama, aku membawakan materi tentang semua orang ingin dihargai dan didengarkan. Pasti kalian pernah dong rasanya tuh nggak dihargai pada saat kalian tuh berbicara kepada teman kalian. Contoh izin Mario ya. Aku ngomong sama Mario nih. Coba boleh nggak Mario menyampaikan sesuatu gitu? Jadi survei enggak? Bagus nggak? Biasa sih. Biasa aja. Bisa nggak? Nggak sih. Udah, Queen dengerin aku nggak sih ngeliat gua? Aduh apa ya tadi, coba bisa dulu nggak? Nggak usah. Jadi seperti itu contohnya teman-teman. Jadi ketika orang yang sedang berbicara tetapi kita tidak dengarkan, itu akan membuat ketidaknyamanan kepada orang yang sedang menjelaskan tersebut. Jadi untuk materi yang kedua, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi Mario ya, aku buat contoh untuk Mario lagi. Gimana nih, aku dengar Mario ini kan sama Dodi ini kan udah kenal sampai dari SMA ya, kalau salah ya? Enggak, dari SMP. Dari SMP ya, kalau salah ya. Bisa nggak Mario nih selama ini tuh
hidup tanpa dadu. Saya jawab ya. Ya. Pas SMP kan kita satu kelas dan di SMA kita pisah. Mungkin itu 3 tahun kita nggak kontekan dan sekarang kita satu kelas lagi baru kita kontekan. Kayaknya untuk sekarang mungkin kita kan sekarang pulang bareng, berangkat bareng. Mungkin kalau dibilang butuh teman pasti butuh teman ya. Oke, makasih ya Mario. Jadi mungkin yang disampaikan Mario itu benar, mungkin ya. Jadi kita nih dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak perlu membutuhkan yang namanya bantuan orang lain, karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain di sekitar kita. Untuk selanjutnya, banyak masalah yang muncul karena merasa tidak dihargai atau tidak didengarkan. Contoh yang pertama aku kasih, ketika aku tidak mendengarkan penjelasan dari Mario, pasti Mario merasa kurang nyaman denganku, dan pastinya Mario itu nggak mau lagi ngomong sama aku, karena dia tahu kalau ketika dia menjelaskan, aku ini pasti nggak peduli sama dia. Untuk masalah yang keempat, menghargai orang lain menciptakan hubungan yang harmonis. Aku menggunakan contoh yang pertama tadi, ketika aku menghargai Mario menjelaskan sesuatu, pasti Mario itu akan sangat merasa dihargai. Dia tuh pasti merasa senang. Di situ juga pertemanan kita tuh menciptakan hubungan yang harmonis. Jadi mungkin segitu aja penjelasan aku bisa kasih untuk malam ini. Aku Devri, izin undur diri. Terima kasih. Merancang presentasi. Di sini kami akan memperlihatkan cara merancang presentasi yang efektif supaya diterima oleh audiens. Yang pertama, kita menentukan fondasi dari presentasi. Kalian bisa menentukan dulu materi yang akan dibawakan, kemudian melihat target audiens yang akan dibawakan presentasi. Kemudian kalian bisa lanjut untuk menentukan bahasa yang cocok untuk materi yang kalian bawakan. Kemudian selanjutnya, kalian bisa lanjut untuk menentukan visualnya. Jadi di sini aku akan membawakan materi tentang bab 2, yaitu merancang visual dalam presentasi. Jadi cara yang pertama yaitu bagaimana caranya kalian mensederhanakan visual yang kita buat dalam presentasi. Yang kedua, memasukkan inti materi dalam presentasi. Nomor 3 yaitu bagaimana caranya kita memvisualisasikan color palette sehingga audiens tertarik terhadap presentasi yang kita buat. Yang keempat, rekomendasi dari aku, pada presentasi kalian harus kalian menggunakan gambar yang HD. Terus yang paling penting nih teman-teman, gunakan font yang sangat jelas sehingga audiens mudah membaca presentasi yang kita buat. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh temanku. Di sini saya akan menjelaskan di bab 3 teknik meningkatkan engagement audiens. Yang pertama dengan cara memberikan pertanyaan ke audiens. Yang kedua bisa cerita personal tentang hari kemarin, atau yang ketiga memberikan lelucon yang lucu, lelucon apa saja yang bisa membuat audiens bisa lebih tertarik mendengarkan kita. Selanjutnya di bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bab 4 yaitu praktek. Praktek bisa kalian lakukan sebelum kalian melakukan presentasi. Jadi caranya yaitu yang pertama adalah kalian bisa berlatih di depan cermin, kemudian kalian bisa merekam diri kalian saat melakukan praktek. Jika ada kesalahan atau materi yang kurang relevan, kalian bisa mengoreksi pada saat itu juga. Oke, jadi begitulah cara merancang presentasi yang baik dan efektif. Terima kasih.
Baik, kita sudah di penghujung acara. Kali ini kita akan membahas apa saja kendala kita ketika membuat video soft skill dan apa aja evaluasi yang perlu kita perbaiki di kedepannya. Mungkin ada yang mau cerita dulu untuk kendalanya? Mungkin dari aku boleh. Oh ya. Jadi kendala dari aku yaitu mungkin dari dana ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya dana yang lebih, mungkin kayak setup kita pada saat pembuatan video ini kayak lebih bagus lagi deh. Jadi itu aja dari aku. Mungkin ada yang lagi? Kalau dari aku sih ya, kendalanya itu menyelaraskan waktu itu susah banget ya. Karena kita kan masing-masing punya kesibukan sendiri, punya kehidupan masing-masing. Dan untuk evaluasi ke depannya, mungkin kita bisa memperbaiki lagi dari segi acting, dari segi visual dan editing, maupun dari alur ceritanya bisa kita perbaiki lagi ke depannya. Kalau dari aku hampir mirip sama Panji, kendalanya di waktu dan tempat. Karena masing-masing punya kesibukan, ada yang kerja dan segala macam. Dan untuk evaluasinya mungkin kita take videonya di siang hari atau pagi mungkin biar lebih fresh kelihatannya. Bima mungkin ada? Kalau dari aku, mungkin karena aku ngomongnya belibet atau kadang aktingnya kurang, jadi kayak take videonya lebih lama karena aku. Ya, jadi kedepannya kita sama-sama punya masalah masing-masing karena kita pertama kali juga dalam hal acting. Jadi mungkin ketika praktik kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengulang-ulang karena kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan. So kedepannya kita berbenah dan belajar lagi bagaimana cara berakting yang baik dan benar. Lalu kemudian bahas apa lagi? Baru aja kesimpulan. Ya, kata. Terima kasih lu. Kita dari kelompok 1 sangat berterima kasih untuk bantuannya dari Saudara dan juga Luwa karena sudah masuk dan membantu kita membantu kita dalam pembuatan video. Oh ya. Dan juga kita juga mau terima kasih dengan teman kita yang sudah membantu dalam pembuatan video soft skill ini seperti Gongwah, Gosda yang sudah menjadi cameo di video kita sekarang ini, dan juga Pedro, dia juga sempat megang lampu kita untuk membuat video ketika syuting di lapangan tersebut. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari seluruh materi soft skill yang kita bawakan tadi, itu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, bisa di lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, di kampus, atau di masyarakat. Jadi itu dia video praktik kelompok 1 soft skill dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan yang tidak mengenakan. Kami semua mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wih.